Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk perkuliahan elektronika analog. Kali ini akan saya terangkan, kita bahas utama hari ini adalah pembiasan transistor ya. Oke, next. Saya pakai pointer laser. Baik, saya teruskan ya. Saya kira ini untuk pertemuan awal di minggu-minggu sebelumnya ya. Ini sudah minggu kedua. Mungkin saya akan ulas sekilas ya. Jadi di sini dijelaskan tentang sistem penilaian, silabus, kemudian buku referensi ya. Nah, ini saya kira sudah menjadi patokan umum ya. Biasanya untuk pembagian komponen penilaian dari ujian akhir semester, kemudian ujian akhir tengah semester, kemudian kehadiran atau keaktifan, kemudian nanti ada komponen tugas ya. Dan bobotnya untuk defaultnya seperti ini ya, 35%, 35%, ini 10%, ini 20%. Jadi komponen tugas ini nanti dan kehadiran akan sangat membantu, karena kalau kita jumlahkan bobotnya adalah 30% ya. Kemudian untuk buku referensi, sebenarnya Anda bebas menggunakan buku referensi yang mana saja. Ini adalah salah satu contoh yang saya pakai ya, Jadi buku utama itu saya menggunakan karangan Malvino ya. Versi terjemahan juga sudah ada, di perpustakaan juga sudah ada. Ada 2 jilid ya. Kalau di perpustakaan itu yang terjemahan ada 2 jilid, jilid 1, jilid 2 ya. Kemudian buku yang lain adalah karangan dari Floyd, Thomas Floyd, kemudian Millman, kemudian Bernard, ya. Kemudian Charles ini ya. Dan banyak lagi buku yang bisa Anda pakai. Yang intinya adalah membahas nanti teori tentang elektronika analog ya. Ya, kemudian yang berikutnya saya lewati saja. Ini sesuai dengan SAP RPP elektronika analog. Kemudian nanti ada beberapa penambahan pengurangan, sifatnya fleksibel sambil jalan, yang kira-kira perlu ditambahkan apa ya. Kemudian pokok utama dalam pembahasan ini adalah transistor biasing, kemudian nanti model AC dari transistor, kemudian penguat tegangan, kemudian transistor berfungsi sebagai nanti ada common collector dan common base ya. Penguat common collector, penguat common base, kemudian power amplifier, kemudian kita bahas tentang FET amplifier, FET ya, MOSFET, kemudian op-amp, osilator, kemudian terakhir adalah voltage regulator. Ya, di elektronika analog kita belajar apa ya? Jadi elektronika analog nanti kita belajar, ini utamanya adalah nanti komponen aktif, yaitu komponen yang harus mendapat sumber daya, sumber tegangan listrik agar dia bekerja. Contohnya adalah transistor, MOSFET, kemudian ya komponen lainnya IC, banyak lagi yang lain yang bekerja harus dengan sumber tegangan, op-amp dan seterusnya. Kemudian kali ini dalam pertemuan ini kita fokusnya adalah tentang pembiasan transistor. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah memberikan bias, atau istilah di dalam terjemahan buku yang lain di Indonesia istilahnya adalah prategangan, atau ada yang menyebut prasikap. Tapi intinya adalah berfungsi sebagai cara pemberian sumber tegangan ya, sumber daya listrik kepada komponen transistor. Yaitu namanya pembiasan transistor. Bias ya kalau di lafal dalam Inggrisnya tulisannya bias, kemudian nanti bisa di pronunciation-nya, pengucapannya bias ya. Kemudian
Ini kalau contohnya adalah transistor 2N3055, maka nanti ada apa istilahnya secara fisik ada kaki-kakinya ya, kaki transistor. Kemudian kita bisa mengenali bagaimana ini transistor PNP atau NPN. Nanti berdasarkan kalau kita mempunyai multimeter analog atau digital, maka bisa kita coba, bisa tes, kita cek. Nah, lanjut untuk yang struktur transistor. Jadi kita sudah dikenalkan di semester 1 yang lalu itu strukturnya kan dari jenis silikon PNP ataupun silikon yang disusun NPN. Nah, seperti ini ya. Jadi ini silikon tipe P, silikon tipe N, silikon tipe P. Nah, disusun PNP seperti ini. Kemudian yang di bawah ini NPN. Kemudian untuk kaki-kakinya ada 3 jelas ya. Ini ada 3 seperti ini. Yaitu yang diberi nama basis, kemudian emitter, kemudian kolektor. Nah, ini contoh kita lihat untuk transistor NPN. Cirinya adalah di dalam lingkaran ini panahnya adalah arahnya keluar. Ini namanya NPN. Ciri NPN seperti ini. Ini basis, ini kolektor, ini emitter. Ya, seperti itu. Nanti kalau PNP bagaimana ya? Tinggal dibalik kebalikannya saja ini. Ini kan panahnya ini ya, panahnya dari ini lingkaran, maka arah panahnya adalah masuk di sini. Kalau di sini ini lingkaran, arah panah emitter adalah keluar. Nah, itu ciri PNP, NPN. Nah, strukturnya seperti ini. Ini strukturnya ya. Kemudian kita coba kenal kaki-kaki transistor. Jadi kakinya tadi itu diberi nama basis, base, kemudian emitter, kemudian kolektor. Jadi contoh di sini transistor C828 dari datasheet ya. Kita bisa melihat di sini kaki emitter, kaki kolektor, kaki basis. Nah, ini seperti ini. Nah, ini cara mengetahui kakinya ini ya kita harus lihat di datasheet ataupun bisa dicek menggunakan multimeter ya, multimeter. Ini contoh juga sama kakinya ini kalau kita lihat dari sisi kiri ke kanan ya, emitter, kolektor, emitter. Emitter, kolektor, basis, ini emitter, kolektor, basis. Nah, seperti itu ya. Ini sama-sama jenisnya NPN. Kemudian yang berikutnya, nah ini penting ya. Jadi transistor itu bisa bekerja setelah diberi sumber daya listrik. Nah, jangan salah ya, untuk memberikan sumber daya listrik itu di sini ada prinsip penting ya, prinsip penting yang harus dipakai. Nanti kalau salah dalam pemberian sumber tegangan, sumber daya, maka transistor akan rusak ataupun tidak bekerja. Ya. Jadi ini contohnya adalah transistor NPN. Nah, cara kita paham ataupun kita mengerti mudah ya. Ini kan panahnya kalau NPN ini keluar, berarti arah aliran listrik ataupun sumber arus listriknya itu dari atas ke bawah nih. Atasnya berarti ini positif, bawahnya negatif. Sama yang di sini di kolektor ya, positif, kemudian mengalir ke emitter ini negatif. Jadi intinya adalah basis dan kolektor ini lebih tinggi level tegangannya daripada yang emitter. Nanti ini tidak harus negatif ya, bisa saja ini ground, kan berarti lebih rendah level tegangannya daripada yang di sini basis atau yang di kolektor. Ataupun nanti kalau menggunakan catuan double positif ground negatif, maka ini juga nanti memang harus lebih rendah lagi dari yang sisi basis, dari sisi kolektor. Nah, ini kita lihat
untuk yang gambar yang di samping di sini. Ini ada kaki basis, ini kolektor, ini emitor. Kemudian di sini ada kaki, sorry bukan kaki. Ini arus kolektor, arus emitor, ini arus basis. Jadi menghafalnya gampang ya. Ini kan arusnya kan ke sini. Berdasarkan kaki emitor ini kan keluar sini ya seperti ini. Nah ini. Nah kemudian untuk yang transfer PNP kebalikannya persis dengan NPN, hanya kebalikannya saja. Jadi arahnya di sini dari emitor ya ke atas, nanti ada di sini ada arus kolektor, kemudian di sini arus basis. Jadi pembiasan untuk transfer NPN di sini emitor harus lebih positif daripada basis daripada kolektor. Nah, sekarang kita pasangkan atau kita pasang dengan sumber tegangan. Ini ada sumber tegangan DC, VCC ya. Ini VBB. Maka misalkan di basis ini kita berikan RB, maka di sini kan positif ya. Kemudian nanti emitor negatif. Kemudian yang ini kaki kolektor ada RC, ada arus ini ke sini IC. Jadi ini basis kolektor, nah semuanya positif ini ya. Kemudian yang emitor adalah negatif ini. Nah kalau yang PNP, ini tadi yang NPN, ini PNP, maka PNP itu basis ini lebih rendah tegangannya daripada yang emitor, sehingga di sini emitor positif, ini yang di sisi VBB dan VCC ini ya. Kemudian yang kaki kolektor negatif, kemudian basis juga negatif. Jadi ini prinsip bagaimana kita memberikan sumber daya, sumber tegangan listrik agar transistor dapat bekerja. Harus seperti ini ya. Ini kalau dibalik nggak bisa bekerja dan bahkan bisa merusak transistor. Oke, next. Nah, sekarang kita akan kenalkan rumus-rumus umum transistor. Jadi sebagai acuan di sini ada gambar NPN, simbol transistor NPN. Nah, arah arusnya juga sudah kelihatan. Ini IB ke sana, IC ke bawah, IE ke bawah ini. Jadi pertemuannya sebenarnya adalah anggaplah di sini tengah di sini ya. Sehingga sesuai dengan hukum Kirchhoff arus, IE berarti sama dengan IB plus IC ini ya. IE sama dengan IB plus IC. Jadi nggak perlu dihafalkan, kalau dari gambar ini pasti akan langsung hafal ya. Karena sesuai dengan hukum Kirchhoff arus. Nah, ini kan panah keluar output. Di sini ternyata ini junction itu penjumlahan dari IB dan IC. Ini panah keluar, di titik di sini ada panah masuk, panah masuk. Arus maksudnya ya, aliran arusnya. Kemudian berikutnya, kalau IB-nya ini sangat kecil, arus basis kecil, maka bisa dikatakan seolah-olah pendekatan ya, arus IE itu sama dengan arus IC, atau ini IC sama dengan IE. Nah, dibalik ya. Atau ini sama aja. IE sama dengan IC. IC sama dengan IE. Itu kalau arus basis kecil atau diabaikan. Kemudian ada istilah lain yaitu namanya penguatan arus beta. Beta itu penguatan arus itu rumusnya adalah perbandingan antara arus kolektor dibanding arus basis. Jadi nanti di dalam datasheet Anda akan bisa melihat berapa nilai beta dari transistor. Ada yang nulis nanti adalah kalau parameternya pakai beta atau pakai parameter H berarti HFE. Kemudian nanti ada alfa. Alfa itu perbandingan antara arus kolektor dengan arus emitor. Ini biasanya nilainya adalah
mendekati 1 ya, 0,9. Kalau yang beta nilainya bisa sampai 100, 200, 300 ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tegangan basis emitor. Apa itu tegangan basis emitor? Tegangan basis emitor adalah tegangan di kaki basis dengan kaki kolektor di sini ya. Nilainya berapa? Kalau transistor jenis silikon, maka nilainya adalah 0,7 volt. Nah, kemudian kalau dari jenis germanium, nilainya adalah 0,3 volt. Tapi nanti secara umum yang dimaksud dengan VBE adalah nilainya 0,7 volt. Ya. Karena kita anggap bekerja dengan transistor silikon. Nah, kecuali nanti dinyatakan dari germanium, maka VBE-nya 0,3. Kemudian ada istilah lain adalah VCE cutoff. Apa itu VCE? VCE adalah tegangan di antara kolektor dan emitor. Kolektor, emitor. Dan kalau cut off berarti terhubung open ya, terbuka, maka itu mendekati VCC. Tapi kalau cut on mendekati 0 VCE-nya. Next ya. Nah, ini sangat mudah kalau kita membayangkan sebuah transistor itu bekerjanya seperti apa. Seperti ini ya. Seperti keran valve ya, valve keran air. Jadi ibaratnya basis itu adalah tuas ini ya, knob untuk valve-nya. Jadi kalau kita geser putar ini seperti ini ke kanan, maka nanti otomatis akan ada aliran arus dari kolektor ke emitor ini. Semakin dibuka atau semakin besar arus basis, maka akan semakin besar arus kolektor emitor ini. Semakin deras, semakin kencang. Jadi basis ini adalah kuncinya ya, kunci untuk membuat transistor akan off, akan terjadi aliran arus kolektor yang besar, arus emitor yang besar, ya seperti itu. Jadi bisa diatur pergerakannya dari on, kemudian on 1/4, on 3,5, on 7/4, dan seterusnya ya. Jadi bisa dibuka 10%, membuka 20%, 30%, dan seterusnya ya. Jadi bisa diatur seperti itu. Itu nanti pengaturannya adalah lewat arus basis. Ya, ini saya kira dengan gambar ini akan lebih mudah kita membayangkan bagaimana transistor bekerja ya. Baik, saya teruskan. Nah, konfigurasi transistor maksudnya adalah kalau transistor itu disusun menjadi sebuah aplikasi untuk diterapkan di lapangan, maka konfigurasinya bisa satu berbentuk common emitter. Nah, seperti ini. Jadi strukturnya kalau kita lihat inputnya di basis, kemudian nanti ini kolektor emitter ground, kemudian kolektornya ini output juga sebagai jalan output, terminal output ya, kolektor emitter. Nah, jadi ini inputnya adalah di kaki basis emitter, outputnya di kaki kolektor emitter, sehingga kaki emitter ini dilalui oleh sinyal input, juga dilalui oleh sinyal output. Makanya disebut dengan common emitter bersama. Kemudian ini kalau kita lihat sebagai gambaran input, ini ada sinyal sinus, maka outputnya juga sinus. Ya, seperti ini. Dan ini sefase. Sefase berarti ini tidak ada perbedaan fase ya. Ini positif, negatif, negatif. Sinusnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah common base. Common base ini berarti basis dipakai bersama untuk dilalui arus atau sinyal input dan sinyal output. Nah,
Ini basisnya sebagai ground, kemudian emitter input, kemudian kolektor output. Nah, seperti ini. Dan ini sefase juga, dan input output tidak terjadi penguatan yang bersama. Kemudian yang common kolektor, berarti yang kolektor ini dipakai bersama. Dia dilalui arus input juga arus output atau sinyal input dan sinyal output. Dan ini inputnya berbeda fase ya, berbeda fase. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini konfigurasi ya, konfigurasi. Tapi nanti kita umumnya akan menggunakan kita bahas yang pertama nanti command emitter. Nah, ini contoh command emitter. Jadi basis di sini positif, kolektor positif, kemudian emitter dari satu ground negatif atau ground ini. Jadi bisa seperti ini gambarnya, atau kalau disingkat gini, hanya ada sebuah ground. Ini artinya ini terhubung dengan ground ya, seperti ini. Sama. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik kurva basis, grafik atau kurva ya. Jadi di sini ada transistor yang di BIOS. Ini konfigurasi command emitter ya. RB, RC, RB-nya ini ke VBB, RC-nya ke VCC. Ini 2 volt, ini 10 volt VCC-nya. Kemudian misalkan kita akan menghitung berapakah besar tegangan pada RB, tegangan di R basis yang 10 kilo ini. Jika betanya adalah 200. Ya, betanya 200. Maka kita lihat sesuai dengan apa? Anda yang sudah pelajari di rangkaian listrik 1 sampai 2 ini. Ini kan loop tertutup dari basis emitter. Ada VBB, ada RB, ada VBE. Nah, turun ke bawah ini, connect ke negatif ground ini ya, VBB. Jadi rumusnya adalah, atau kita lihat ini sebagai loop tertutup, VBB sama dengan VRB ditambah VBE. Di sini VBE kebetulan emitternya langsung ke ground ya, ke negatif ini VBB. Sehingga kita tinggal diisi aja ini, masukkan VBB-nya 2 volt, VRB yang kita cari, dan VBE 0,7. Sehingga VRB-nya bisa dicari 2 dikurangi 0,7 ini, 0,3 volt. Nah, sekarang berapa arus basisnya? Kalau arus basisnya berarti VB, ini VB, VRB ya ini. Harusnya VRB, sorry. Sekalian saya edit biar nanti tidak lupa. VRB aduh, ya, VRB dibagi dengan RB. Jadi VRB-nya 0,3 dibagi 100 kilo, ketemunya adalah 13 mikroampere. Nah, ini baru arus basis ya, maka berapa arus kolektor? Arus kolektornya adalah ini. Arus kolektor sama dengan beta kali IB, 200 kali 13 mikroampere, atau ketemunya 2,6 miliampere. Nah, kalau tegangannya dari ini sudah ketemu 0,3. Kemudian kalau arusnya berarti ini ya, 2. Jadi kalau ini kita tambahkan pertanyaannya, berapa KIB? Jika berapa KIB? Atau ini langsung ada, berapakah besar tegangan RB? Kemudian ini IC ya. Nah, nah seperti itu. Saya teruskan. Ini sudah ketemu. Kemudian berikutnya adalah
Nah, kita masuk prinsip yang pertama adalah bias pembagi tegangan. Jadi kalau kita lihat di sini di slide sebelumnya, ini catuannya harus double ini, ada VCC, ada VBB, ya, VBB, ini VCC, menggunakan dua baterai kurang efektif, sehingga nanti kita akan buat bias pembagi tegangan. Karena sumber tegangannya ini yang dipakai ini cuma satu saja lah, VCC. Sehingga nanti ini bisa untuk mencatu kaki basis, kaki kolektor. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan di sini ya. Jadi, misalkan di sini adalah transistor G1 NPN, kemudian di sini ada VCC, kemudian di sini ada R1, R2, kemudian R3, R4. Nah, ini ya. Ini yang saya pakai di sini seperti ini, R1, R2, R3, R4. Nanti bisa saja nanti posisinya ini yang R3 penulisannya diganti dengan RC. Kemudian yang di bawah di sini R4 jadi RE, boleh saja ya. Kemudian nanti rumus yang dipakai nggak usah bingung, yang penting Anda tahu posisi di sini dia menggunakan istilah RC atau R3. Di sini menggunakan RE atau R4. Jadi tidak masalah. Yang penting Anda tahu di sini adalah R4, ini R3 atau RC, ini di sini RE. Ataupun nanti juga ada dalam pembiasaan itu tidak menggunakan RE, RE-nya 0 ya, jadi langsung ke ground. Nah, sekarang sambil kita pahami, di sini sudah saya gambarkan warna-warna ini biar jelas. Ini ada arus basis, arus kolektor, arus emitor bersama arahnya ini ya, arahnya seperti ini. Kemudian, sorry ini saya tidak menggunakan pointernya, pointer. Nah, pointer. Nah, ini yang disebut dengan VB itu ini. Tegangan basis dari basis ke ground ya. Basis ke ground, kemudian VE itu adalah kaki emitor ke ground. Kemudian VC berarti dari kaki kolektor ke ground. Kemudian VCE dari kaki kolektor ke emitor, VCE. Kalau VR3 atau VC di sini ya, maksudnya VRC ya, atau VR3 di sini, dari sini ke sini. Kemudian VCC ini ya dari atas ini ke bawah, ke ground. Kemudian VBE dari basis ke emitor. Nah, dari panduan gambar ini maka akan mudah kita menyusun hukum-hukumnya ya, rumusnya. Jadi VB, pertama VB. VB di sini adalah berarti seperti pembagi tegangan dari VCC ada R1, R2, maka VB di sini titik tengahnya. Itu bisa dicari, yaitu R1 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Itu VB. Nah, kemudian VB di sini juga kalau melihat ini adalah suatu loop tertutup, maka VB sama dengan VBE ditambah VE. Ya, ini ya, menjadi rumus yang kedua. Kemudian kalau ada VE, ada arus, ada R4 atau RE, maka VE ini bisa dicari nilainya adalah sama dengan IE kali R4. Ini ya. Nanti kalau ditanya arusnya berarti tinggal dibalik VE dibagi R4 atau RE di sini. Kemudian berapa nilai VC-nya? VC-nya itu bisa dicari kalau Anda tahu VCE, ya VCE ditambah dengan VE. Nah, kemudian cara yang lain, VC itu bisa dicari, ya ini ya. Berarti dari VCC dikurangi tegangan VR3. Nah, tegangan VR3 adalah IC
kali R3. Ini nanti kalau mau ditulis lebih lengkap, berarti VCC dikurangi VR3. Kemudian VCC dikurangi IC kali R3. Ya. Kemudian VCE, berarti bisa dicari dengan cara VC, ini VC dikurangi dengan VE. Maka ketemu VCE. Kemudian kalau kita tulis VCC, maka VCC ini lengkapnya itu adalah jumlah tegangan dari VR3 ditambah tegangan VC. Sedangkan VC itu tegangan VCE ditambah VE. Ya. Jadi kalau Anda melihat gambar ini, maka akan sangat mudah untuk menghafalkan rumus yang di sebelah sini, kanan sini. Ya. Ya. Next, berikutnya langsung ke contoh. Dari soal ini, berapakah tegangan VCE di sini ya, VCE. Oke, kita akan kerjakan. Yang pertama adalah VB. VB berarti rumusnya adalah, ini salah nih, salah. Ini salah, sorry, ini ternyata salah, saya salah ketik. Ada typo. Ini R2 ya, sorry. R2. Ini R2. Ya, jadi saya ulangi lagi yang di sini, koreksi ya. Jadi VB berarti R2, kemudian R1 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Oke. Kemudian ini langsung ke contoh. VB-nya adalah R2 dibagi R1 plus R2 kali VCC. Sehingga di sini 2,2 kilo ditambah 10 kilo ditambah 2,2 kilo. Oh, ini kurang K ya. Biar lebih tidak salah persepsi, biar benar ya. Ya, kali 10 kilo sehingga 1,8 volt. Nah, ini sudah ketemu 1,8. Nah, VE-nya berapa? VE-nya kan di sini sudah kemakan 0,7, berarti sisanya adalah 1,1. Jadi 1,8 dikurangi VBE 0,7, 1,1 volt. Sehingga arusnya bisa dicari IE. Nah, ini VE dibagi R di sini. RE. Ini kalau saya tuliskan di sini R4 jangan bingung. Ini hanya istilah teksnya saja. Teksnya R4. Kalau di sini kan RE harus. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi ketemunya adalah 1,1 miliampere. Dan ini nanti bisa disamakan IC-nya ya kurang lebih sama dengan IE 1,1 miliampere. Ya. Kemudian VC itu di sini ya, VC itu bisa dicari VCC. Nah, dikurangi IC kali R3 atau VR3 ini ya. Ini VR3 ini. Ini VR3 ya. Tegangan di R3. Berarti 10 volt dikurangi 1,1 miliampere kali 3,6 kilo. Ketemunya 6,04 volt. Ini VC di sini ya. VC ada, VE ada, sorry ini VC ada, VE ada. Berarti VCE-nya adalah ini, VC dikurangi VE. Nah, ketemunya adalah 4,94 volt. Jadi ini 6,04 dikurangi 1,1 volt. Saya menggunakan pointer saja. Nah, nanti untuk latihan coba Anda kerjakan jika VCC-nya itu dinaikkan jadi 15 volt. Apa yang akan berubah nanti? Posisinya VCE di berapa volt ya? Berikutnya next. Nah, untuk mencari arus kolektor yang lebih akurat, misalkan ada data beta DC, maka nanti bisa dipakai. Ini khususnya untuk bias pembagi tegangan ya, bias pembagi tegangan.
Jadi di titik Q IC sama dengan IE. Kemudian arus kolektornya itu adalah kita pakai rumus ini. Arus kolektornya itu V Thevenin dikurangi VBE, ya, VE. Kemudian dibagi RE ditambah R Thevenin dibagi beta. Nah, R Thevenin ini adalah kombinasi R2 dibagi R1 plus R2. Kalau V Thevenin berarti R Thevenin kali VCC, atau ini sebenarnya adalah VB ya, V Thevenin VB. Kemudian tegangan CE adalah rumusnya ini bisa dicari dari VCC dikurangi tegangan di RC dan di RE ini ya. Ya, maka di sini VCC dikurangi IC kali dalam kurung RC plus RE. Next, berikutnya ini untuk latihan. Transfer pada gambar 611A di sini mempunyai peta 300. Hitunglah arus basis, arus kolektor, tegangan VCE. Kemudian disipasi daya. Ini gambar A, B, dan C ini sebenarnya sama ya. Jadi ini yang gambar A, kabel negatif ini dijadikan satu, ini yang sama. Gambar B juga sama. Ini sebenarnya terhubung ya. Ini kan ada tanda ground, berarti ini kan terhubung. Kemudian yang gambar C ini juga sama. Ini 10 volt, ini 10 volt ya. Berarti bisa ditarik ke atas. Ini kan RB, ini positif ya. Kemudian ya sama ini. RC juga di pull up 10 volt ini sama. Jadi gambar ABC ini sama ya. Anda jangan terkecoh. Ini kalau C dikirain beda. Ini sama ini. Ini karena sumber tegangannya kan 10 volt ini. 10 volt. Acuannya dari VCC ke ground. RC ini ke ground ya. Ya, ini untuk latihan. Silakan Anda dikerjakan di rumah untuk latihan. Kemudian latihan kedua, ada gambar seperti ini. Di sini pengukuran XMM1 itu adalah 6,4 volt. Berarti VC 6,4 volt. Kemudian XMM2 di sini 4,296 volt. Berarti VE ya. Maka coba Anda hitung IE-nya berapa, VRC-nya berapa, VC-nya berapa. Ini sudah ya. VC-nya sudah ketemu. Kemudian VCE-nya. Nah, ini juga untuk latihan. Saya kira itu. Kemudian nanti ini kita teruskan di pertemuan berikutnya. Ya, sebentar itu dulu. Ini sebagai latihan. Nanti untuk pertanyaan dan yang belum jelas silakan chat ataupun bisa ditanyakan di grup WA ya. Saya kira cukup ya. Nanti ini sebenarnya untuk materi sudah saya upload di website saya di guruteknosen.com. Kemudian nanti beberapa updatean akan saya informasikan di grup ataupun di sesi-sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.